Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita masih bersama Tarbiyatul Aulad, membahas satu kitab yang sangat terkait dengan masalah kita semua, masalah anak-anak kita, yaitu pendidikan anak dalam Islam. Kita sudah sampai di poin yang kedua, yaitu at-tarbiyah al-khuluqiyah atau mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan moral, akhlak yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Pada pertemuan yang lalu sudah tuntas saya membahas tentang ad-dhawahir al-mawjudah, fenomena-fenomena yang sering terjadi sehingga membuat anak-anak kita terjadi penyimpangan dalam kehidupan kesehariannya. Yang pertama, zahiratul kadzib, fenomena dusta. Ini satu pertemuan saya bahas. Zahiratus sariqah, fenomena mencuri, juga satu pertemuan saya membahasnya. Zahiratus sibab wasyata'im, fenomena mengumpat, berkata-kata yang kotor dan jorok, mengumpat. Ini juga sudah kita bahas. Dan terakhir di pertemuan yang lalu kita membahas adalah zahiratul muyu'ah wal inhilal, fenomena al-muyu', fenomena yang membuat anak hidup di masa seperti saat ini, di abad yang ke-21, serba menghalalkan segala cara, terjebak dengan taklid buta, meniru kebiasaan dan budaya orang-orang di luar kita, tampilannya, performanya, sikapnya, gaya hidupnya, semua meniru mereka. Kemudian saya mengingatkan di pertemuan yang lalu, ini semua disebabkan karena begitulah tuntutan zaman yang hidup di tengah-tengah kita saat ini. Berbagai macam kejadian, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan moral yang dimiliki oleh musuh-musuh kita kemudian ingin ditransfer kepada kita kaum muslimin, wabil khusus anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita. Bahkan masih kecil pun, sebelum balik pun kita juga melihat fenomena itu. Istighraq fit tana'um, bagaimana mereka larut dengan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tuanya,
Kemudian kebiasaan mereka menyerupai, taklid buta terhadap apa yang mereka lihat lewat tontonan-tontonan yang ada. Kemudian mereka mendengarkan musik, nyanyi-nyanyian, lagu-lagu yang kemudian melupakan akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, penyimpangan ini adalah bagaimana dari kalangan pemuda-pemuda kita yang menyerupai para pemudinya menyerupai para pemuda, at-takhannus wa tasyabbuh bin nisa wa bir rijal. Ini semua terjadi di saat ini jamaah sekalian. Kemudian terakhir adalah an-nahyu 'anis sufur wat tabarruj wal ikhtilat wan nadhr il muharramat. Bagaimana agama kita juga mengingatkan masalah ini. Kebiasaan remaja-remaja putri kita keluar kota tanpa didampingi oleh walinya, oleh saudaranya, bergaul di situ laki perempuan, ikhtilat tanpa ada batas dan sering melihat satu sama lain terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama kita jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita semua. Al-Qur'an sudah cukup jelas. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan buat mukmin laki-laki, hendaklah mereka memejamkan mata mereka. Sebab kalau tidak, nanti kemaluannya yang berbicara. Dan Allah menegur langsung pula, wa yahfazu furujahum, jaga pula kemaluan mereka. Secara khusus Allah juga mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keluarganya, menjaga putri-putrinya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Katakan wahai nabi katakan pada istri-istrimu dan putri-putrimu dan kaum wanita secara keseluruhan dari kaum mukminin ini, hendaknya mereka itu menutup kerudungnya, jilbabnya yang dengan rapi. Dan kita melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada saat ini dari sebagian saudara kita, dari ibu-ibu kita, bahkan remaja-remaja kita, mahasiswi kita, berpakaian seperti tidak berpakaian. Kalau berpakaian kemudian kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, dipertontonkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ikhwatal iman, mitra muslim yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita juga merenungi sebenarnya arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya para wanita ini, anak-anak kita khususnya, untuk kemudian menjaga aurat mereka ini. Jangan sampai kemudian keluar dari rumahnya, kuliah di kampusnya atau sekolah di SMA-nya, yang kita percaya pada sekolah yang ada, tiba-tiba di luar kita mendapatkan fenomena yang mengejutkan. Nyampe di kampusnya dibuka hijabnya dan lain sebagainya. Apalagi diterang-terangan. Mungkin karena orang tuanya tidak faham bahwa nutup aurat itu adalah sesuatu yang syar'i. Dan ini terjadi pada saat ini, ma'asyiral muslimin. Saudara, saya tidak akan berpanjang lebar masalah ini karena terlalu sering dibahas bahayanya pergaulan bebas, bahayanya istri kita mempertontonkan auratnya, termasuk juga anak gadis kita berdandan bersolek sedemikian rupa. Saya ingin menggarisbawahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha, wanita manapun pula, coba lihat, wanita manapun pula, baik itu istri kita atau anak gadis kita yang sudah balighah, sudah tiba masa haidnya, kharajat min baitiha, yang keluar dari rumahnya, muzayyana, zina, berhias, berdandan, mu'attaratun bitib, itir, dia kemudian pakai wewangian, liyajidu rihaha,
kemudian wewangiannya itu didengar, dicium baunya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, wa waliyuha radin anha, kemudian walinya, ayahnya, ibunya atau kakaknya yang menjadi perwaliannya ridha membiarkan berbuat seperti itu, ja'alallahu likulli qadamin baitan finnar. Allah menjadikan setiap langkah yang dilangkahkan oleh perempuan yang seperti itu rumah di neraka. Nerakanya saja Pak sudah ancaman. Di dalam neraka ada rumah siksa khusus, antum bisa bayangkan. Kenapa? Karena perempuan yang seperti itu, wanita yang seperti itu, yang sufur, tabarruj, ikhtilat, telah merusak tatanan sosial kehidupan umat Islam, merusak akhlak kaum muslimin, merusak pergaulan sesama kaum muslimin dan muslimat ini karena masalah wanita yang kemudian keluar tanpa ditemani oleh mahramnya, mempertontonkan auratnya, pakai wangi-wangian, kemudian didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan kita orang tua rela dengan perbuatan atau membiarkan akan perbuatan seperti itu. Ja'alallahu likulli qadamin baitan finnar. Allah jadikan setiap langkah, setiap kaki yang dia langkahkan itu rumah khusus, rumah siksa khusus di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian, inilah fenomena-fenomena dalam tanggung jawab kita untuk memformat akhlak anak-anak kita. Dusta kita sudah bahas, mencuri sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, kemudian fenomena as-sabab wasyata'im, mengumpat, berkata-kata yang jorok sudah kita bahas. Terakhir adalah penyimpangan-penyimpangan moral akhlak yang dimiliki, larut dengan musik, larut dengan pergaulan bebas, dibiarkan anaknya keluar kota sendirian dengan alasan tugas kampusnya padahal tidak ada mahramnya, dan begitu seterusnya. Ini semua jamaah sekalian tanggung jawab kita orang tua. Di akhir kitab ini, wa ilaikum, kepada kalian semua, kata pengarang kitab ini, Dr. Abdullah Nasir Ulwan mengatakan, ba'dal asbab fi inhirafil walad al-khuluqi wa inhilalihi suluki. Ini adalah beberapa sebab kenapa sampai terjadi seperti itu. Penyimpangan pada anak secara moral dan penyimpangan pada anak secara sikap di lapangan. Kenapa demikian? Kenapa dia suka berbohong? Kenapa dia suka menyerupai laki-laki yang perempuan menyerupai laki-laki, yang laki-laki menyerupai perempuan? Kenapa suka menghardik, mengumpat, berkata-kata yang kotor, dan begitu seterusnya jemaah sekalian? Kenapa larut dengan musik dan akhlak-akhlak jelek yang lainnya? Dikatakan dalam kitab ini, al-abu alladhi yarkha li auladihi al-anan fi ayyukhalitu min qurana'is su. Ayah, orang tua atau ibu yang membiarkan anaknya larut bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas, wa rufaqa'is syarr, sahabat-sahabat yang buruk, masya'u segandak mereka, wa ma aradu duna masu'ain wala raqib. Kemudian kita biarkan, tidak ada pertanyaan. Anak gadis kita datang ke rumah kita jam 10 malam dari kampusnya, dibonceng oleh temannya laki-laki yang bukan mahramnya. Kita membukakan pintu, kemudian masuk, tidak ada sedih, tidak ada perasaan takut. Hati-hati ma'asyal muslimin, fala syakka sayu'athiruna bimukhalatatihim. Lama kelamaan dibiarkan begitu, nanti dianggap habit, terbiasa bergaul dengan suasana seperti itu. Wa yaktasibuna al-katsir min inhirafatihim wa su'i akhlaqihim. Pasti pula mereka nanti akan mendapatkan banyak dalam kehidupannya penyimpangan-penyimpangan dan akhlaknya menyimpang ma'asyal muslimin. Ini masalah pertemanan. Maka orang tua yang baik, saudara sekalian, orang tua yang kemudian setiap saat memikirkan anaknya, apapun jenjang umur yang mereka miliki, mulai kecil, TK, SD, SMP, SMA, hatta perguruan tinggi sekalipun. Orang tua yang baik setiap saat yang nanya. Dan yang berbicara ini ma'asyal muslimin sampai sekarang Pak sama.
Tiap malam saya Pak, kalau sudah jam setengah 10, jam 10 masih belum pulang, gelisah kita ini saudara sekalian. Walaupun saya sudah punya link, tahu di mana dia sekarang berada, tapi tetap kita orang tua tunjukkan keseriusan ini jamaah sekalian. Minimal nanti ketika ditanya oleh Allah, kita punya tanggung jawab. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Allah, saya sudah mengingatkan anak saya ini. Saya sudah menyampaikan anak saya ini. Wal baqi Pak, natawakkal 'ala Allah. Tunjukkan raja kita yang tinggi, rasa takut kita kepada Allah untuk menjaga anak-anak kita ini. Saya yakin kalau sampean imbangi dengan doa dan doa terus, kemudian terus komunikasi. Jangan takut Pak mengeluarkan pulsa untuk nelpon anak kita. Ketika tidak bisa lewat WA-nya ditelepon, telepon langsung pakai seluler biasa. Ya, 600 rupiah, 1000 rupiah, 2000, hatta 5.000 rupiah kita komunikasi dengan mereka tiap hari. 1 bulan 150.000, hatta lebih sekalipun. Itu Pak deposito kita di akhirat, ma'asyarul muslimin, tidak akan kemana-mana. Jangan hitung-hitungan dengan masalah anak tentang bab ini, ma'asyarul muslimin. Wabil khusus ketika sudah ngarah kepada masalah-masalah penyimpangan moral seperti ini. Orang tua juga ketika juga membiarkan anaknya larut dengan tontonan-tontonan film yang menggiurkan, yang membuat anak kemudian ingin meniru apa yang dia tonton itu. Baik film kartunnya, sinetronnya, film remajanya, film dari Cinanya, dari Hongkongnya, dari Koreanya, dari Turkinya. Kadang-kadang juga Turki juga muncul juga saat ini, ma'asyarul muslimin. Terus sampean biarkan. Atau film-film yang keras, sengaja sewa CD di tempat sana tempat sini, kemudian ditonton dia di kamarnya sendirian. Sampean juga memfasilitasi dengan laptop yang ada CD-nya di situ. Atau rumah sampean ada wifi-nya, dengan leluasa dia melihat. Di satu sisi kita butuh Pak bab-bab seperti ini untuk memfasilitasi mereka, karena mereka juga terlibat dengan perkuliahannya. Tapi kita kalau sudah anak di kamar Pak, sampai jam 11 malam tidak tidur di depan laptopnya, haram bagi kita jamaah sekalian mendiamkan anak seperti itu. Kalau tidak, nanti dia terbiasa Pak dengan tontonan-tontonan seperti itu. Kalau tontonan keras, karakternya juga akan jadi keras. Kalau tontonannya melankolis, gemulai, lemah lembut, anak juga meniru gaya artis yang dia tonton di situ. Dan begitu seterusnya, ma'asyarul muslimin. Pak, kawal. Televisi kita juga tidak aman-aman banget. Ya, televisi kita ini jamaah sekalian tidak aman-aman banget. Ya, apapun televisi itu. Kita di sini Pak di Indonesia ada 11 atau 13 channel, belum lagi channel lokal, konten lokal begini jamaah sekalian. Coba lihat Pak lagu-lagunya, tontonan-tontonan artis yang kemudian ditampilkan, perselingkuhan antar artis, kemudian perceraian dengan artis yang satu dengan artis yang lain, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dicekoki setiap saat. Itu lebih banyak. Satu pekan katanya dia mengatakan tuh ada 56 tontonan seperti itu, ma'asyarul muslimin. Bisa dibayangkan. Lalu kemudian kita mendiamkan. Yang repot kemudian orang tuanya duduk dengan anak juga menikmati tontonan seperti itu pula jamaah sekalian. Habis kita ini saudara sekalian. Ikhwatul iman, hati-hati. Maka tidak bisa tidak saya ta'athar. Ya. Ketika masa tuanya akan meniru jamaah sekalian kebiasaan-kebiasaan apa yang dia lihat dalam tontonannya itu. Apalagi Pak ada HP-HP yang canggih-canggih yang kemudian dia bisa leluasa difasilitasi dengan paket-paket khusus. Terakhir saya masih ingat bagaimana komentar anak saya, ini bagus Bi, bisa lihat YouTube 24 jam non-stop selama 1 bulan, bonus. Masya Allah, sepintas enak Pak ya, tapi di satu sisi mengerikan ma'asyarul muslimin. Siapa yang bisa menjamin dia nonton YouTube kemudian aman Pak? Yang dia tonton terkait dengan disiplin ilmunya, dengan masalah organisasinya. Siapa yang bisa menjamin jemaah sekalian? Kemudian dia tonton terus tontonan-tontonan film-film kartun yang kerjaannya seperti itu, keras, kasar,
dan lain sebagainya, akhirnya melekat karakter itu pada anak kita. Ma'asyiral muslimin, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di depan televisi terus menerus maghrib sampai isya seharusnya ngaji seperti ini, duduk di masjid atau di rumah dengan istri kita, ajak anak-anak kita, enggak, yang di televisi Pak, terus begitu, dan isinya sampah seperti itu. Ma'asyiral muslimin, maka tidak bisa tidak akan mengkarakter semua itu kepada anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Ikhwatal iman rahimakumullah, orang tua juga yang terbiasa membelikan majalah-majalah setiap pulang dari luar kota, dihadiahkan kepada anaknya, dibelikan buku-buku tentang kisah-kisah ya percintaan dan lain sebagainya, alasannya biar anak hobi baca. Hati-hati ma'asyiral muslimin, hati-hati ya. Kalau harus terpaksa begitu Pak, kita orang tua juga harus ikut baca ya. Kadang-kadang juga ada buku-buku yang semua orang mengomentari bagus, tapi di dalamnya juga ada bab-bab seperti itunya ma'asyiral muslimin. Nah, kita harus bisa mendampingi, mengawal mereka ya, mendampingi mereka, diskusi dengan mereka apa yang telah dia baca selama ini, seperti itu. Apalagi sengaja sampai belikan buku-buku seperti itu. Mohon maaf, saya ini jamaah sekalian hampir sebulan, 2 bulan sekali juga ngajak anak-anak saya ke toko buku. Ia beli buku masalah perkuliahannya, tapi terkadang juga mereka kadang-kadang ada tambahan beli buku yang lain, ma'asyiral muslimin. Dulu ada Shinchan Pak ya. Sekarang karena sudah di televisinya sudah cukup banyak sehingga nggak laku buku itu jamaah sekalian. Apalagi Doraemon apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya anak mengkarakter Pak, menghayal. Tidak melihat bagaimana alam nyata dalam kehidupan ini, bagaimana hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi menghayal kayak Doraemon, tinggal dipencet bisa berubah jamaah sekalian, menghayal seperti itu. Dunia hayal semuanya ma'asyiral muslimin. Nah, ikhwatal iman, dampingi Pak. Kalau beli buku ikut sampean. Mau ke toko buku mana saja, silakan. Dampingi. Memang kita butuh anak supaya punya hobi membaca ma'asyiral muslimin, tapi dampingi. Jangan beli yang lainnya. Ketemu Pak buku, jangan yang ini. Loh, Abi kan belum baca, Umi kan belum baca. Jangan yang ini, cari yang lainnya. Sampai ketemu cocok dengan kita fasilitasi. Itu Pak, nanti kebiasaan kayak gitu akan dilihat Pak oleh anak kita. Begitu dulu orang tua saya mengajarkan, menanamkan nilai akhlak, sampai beli buku pun didampingi, dikawal. Jamaah sekalian. Tapi kalau liar Pak, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi sengaja yang dibaca buku-buku gak karuan ma'asyiral muslimin. Wis. Ya, sudah hancur-hancuran anak-anak kita ini. Begitu pula ikhwatal iman, mudah-mudahan tidak ada di sini ya insyaallah. Ketika anak, tolong Pak, anak kalau sudah tiba usia mumayyiz ini Pak, anak sudah bisa diajak dialog. Ya walaupun nanti nutup aurat itu ketika sudah tiba masa balighahnya ya, masa haidnya. Tapi tidak ada salahnya Pak, anak diajari sejak kecil untuk nutup aurat. Ya, ketika ketemu dengan orang tua bagaimana menghargai orang tua. Sehingga nanti ketika sudah masuk haid, dia sudah siap Pak mentalnya, karena dia terbiasa nutup aurat seperti itu. Apalagi anak sampean ayu. Ya. Ini Pak, sekarang kan cepat perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita ma'asyiral muslimin. Ya, sekarang anak Pak umur 9 tahun kayak umur 13 tahun, 14 tahun saat ini ma'asyiral muslimin. Ada sebuah survei terjadi percepatan masa haid. Saya wallahu a'lam ini fenomena apa jemaah sekalian? 9 tahun sudah haid. Bahkan ada contoh sekarang anak kelas 2 atau 3 SD sudah haid. Ada Pak. Kenapa? Ya tontonan yang biasa dilihat oleh mereka ma'asyiral muslimin. Bacaan yang biasa dia baca jemaah sekalian, sehingga libidonya Pak lebih cepat untuk bergerak, untuk segera didewasakan anak perempuan kita. Kalau sudah dewasa kayak gitu, maka kaidahnya kembali sebagaimana Pak dikatakan Nabi kepada Asma binti Abi Bakar ya Asma, idza balagatil mar'ah al-mahidata, wahai Asma, kalau sudah wanita
tiba masanya masa haid, tolong kata Nabi, ya, tutup semua auratmu. Illa hadza wa hadza, kata Nabi. Fa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Kecuali ini dan ini, kata Nabi. Muka dan kedua telapak tanganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin masuk, Pak. Mana yang lebih utama, Ustaz? Pakai niqab, pakai apa? Pakai cadar, ya, atau ya silahkan. Ya. Yang jelas, Pak, kita hidup di negeri yang seperti ini, ya. Nanti berbagai macam tuduhan muncul kepada kita. Saya juga tidak ingin masuk ke dalam. Silakan. Antum merasa niqab lebih nikmat, lebih pas, silakan. Ya. Tapi merasa lebih pas pakai hijab yang penting nutup aurat dengan benar. Kerudungnya sampai di kantongnya, sampai di dadanya, nutup semua lekuk-lekuk tubuhnya, itu juga bagus. Biasakan sejak kecil seperti itu kepada anak. Tapi kalau tidak, Pak, susah, ma'asyal muslimin. Ya. Bahkan jangan kaget, Pak, ada fenomena di lapangan itu salat, Pak. Masya Allah. Dia di kampus salat tepat waktu. Habis salat dengan mukenanya, dia ngaji, baca Quran, baca Yasin, baca ini. Dia berdoa khusyuk. Tapi setelah itu, Pak, dibuka jilbabnya itu, Pak. Keluar pakai jin ketat lagi, ma'asyal muslimin. Kenapa? Ya karena kebiasaan sejak kecil seperti itu. Dia lupa ketika dia keluar dari masjid, pakai jin ketat, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, dilihat oleh teman yang laki-laki dan menikmati lekuk-lekuk tubuh itu. Wallahi ya akhi, orang tuanya pun juga kena dosanya juga, saudara sekalian. Ibunya juga kena dosa, ayahnya juga kena dosa, jemaah sekalian. Karena dia telah melihat, mempertontonkan anak gadisnya, auratnya, lekuk-lekuk tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Semakin banyak laki-laki yang melihat, semakin banyak pula dosa yang dia rasakan nanti. Sampai Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, begitu pula jemaah sekalian, orang tua yang membiarkan anaknya la yuraqib banatahu wa auladahu waqta dhihabi minal madrasah aw ruju'ihim minha. Ya, mungkin karena kota besar, ya, kasih sepeda motor, Pak. Perempuan naik motor sendirian, pakai hijab, Pak. Antum tidak pernah evaluasi selama 4 tahun kuliah di kampus itu. Tiba-tiba dapat kabar anak perempuan kita sudah dipacari oleh fulan. Ngeri nih, Pak. Atau tiba-tiba anak kita yang laki-laki sudah berpacaran juga dengan fulan. Mengerikan ini, ma'asyal muslimin. Loh, kita bicara tarbiyatul aulad, ya. Di sini bicara pendidikan anak, saudara sekalian. Hati-hati, saudara sekalian. Ya. Ini bagaimanapun pula kita orang tua punya tanggung jawab. Orang tua yang baik, jemaah sekalian, tidak akan dibiarkan, Pak, anak gadisnya berjalan sendirian, jemaah sekalian. Kalau kemudian dipantau betul, Pak, dengan siapa dia berkawan itu. Minimal sepekan sekali dia ingin tahu apa yang terjadi di kampusnya, di sekolahnya, di SMA-nya, dan begitu seterusnya. Tidak dibiarkan liar seperti itu, saudara-saudara sekalian. Sebab kalau tidak, ya sudah, siap-siap akhirnya dia terjebak dengan berbagai macam kemungkaran, fujur. Ya. Pak, sekuat-kuatnya wanita salehah hidup di lingkaran seperti itu, semua laki-laki masuk, ya, mendaftarkan dirinya untuk kemudian pengen nyambung dengannya. Sekarang kan bahasa-bahasa teman yang laki-laki kan dahsyat-dahsyat, jemaah sekalian. Awalnya SMS nyasar, WA yang nyasar, nyapa dengan sapaan-sapaan yang harus lama-kelamaan pengen ketemuan. Terus begitu, akhirnya lengket, jemaah sekalian. Setiap kuliah masuk kampus, dia duduk berdua dengan lawan jenisnya seperti itu. Ikhwatul iman, ini orang tua yang membiarkan anaknya liar seperti itu juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, tolong juga diangkat dalam kitab ini, perhatikan, Pak, buku-buku yang dibawa oleh anak-anak kita. SD, SMP, termasuk juga SMA. Lihat, Pak, setiap hari itu. Jadi kalau pas anak laki-laki berangkat ke masjid, ibunya suruh lihat bagaimana tas ransanya itu, ya, Mas. Ada apa di dalam itu? Kalau di kampus begitu, pas tidur masuk ke kamarnya, Pak, dilihat ada apa di kitabnya itu, di buku-bukunya itu. Khawatir, takut ada sesuatu. Kalau anda sambian biarkan ada sesuatu, ya sudah, sama-sama dewasa, hancur anak kita, ma'asyarul muslimin.
rusak anak kita. Nah, bab-bab seperti ini saudara sekalian yang harus kita jaga. Saya tidak ingin sampean bisa khusyuk di masjid, ya. Kemudian 5 waktu di masjid, mungkin tiap malam juga tahajud, duhanya dijalankan, Masya Allah puasanya Senin Kemis, tapi membiarkan anak kita seperti itu terjebak dengan fenomena yang sudah kita bahas, bisa-bisa nanti Pak, amal soleh kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ayat yang pertama kali saya sampaikan ketika saya membahas kitab Tarbiyat ini, saya mukadimah dengan satu ayat dan satu tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan kemuliaan orang beriman, tapi diancam oleh Allah dengan neraka. Kapan itu? Itulah orang beriman yang bisa dia hidup di masjid 5 waktu, tidak pernah terlambat subuhnya, duhanya dijalankan, tahajudnya tiap malam, Quran 1 juz dia baca, umrahnya tiap Ramadan, tapi gagal mendidik putra-putrinya, ma'asyal muslimin. Mereka nuntut Pak nanti di akhirat. Nah, ayo Pak, ini kita bicara tarbiyah aulad. Fenomena-fenomena ini masalah akhlak, ini prioritas bagi kita, dan inilah akhlak inti agama kita, ma'asyal muslimin. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang tua yang rujukan, ya, dari tempat curhatnya anak-anak kita kepada kita semua, dan semoga pula mereka semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita, anak-anak menjadi penyejuk mata kita yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Dan semoga pula apa yang kita lakukan ini yang memberikan dampak yang positif kepada anak-anak kita semuanya insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pekan depan sepertinya kita tidak melanjutkan kajian ini, tapi saya diminta untuk masuk pada kajian akbar, ya, kajian bulanan. Rupanya takmir meminta saya untuk membahas kejadian apa yang terjadi akhir-akhir ini pada bangsa dan negeri ini tentang masalah fenomena alam yang kurang bersahabat. Ujian-ujian yang ada, apakah ini azab atau teguran dari Allah atau bagaimana, nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang insyaallah di Jumat yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.